Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwah fillah rahimakumullah. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya, memohon ampun kepadanya. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita dan dari keburukan amal-amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tak seorang pun dapat menyesatkannya. Aku bersaksi bahwa tak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Rasulullah Muhammad SAW adalah hamba utusan Allah. Ya Allah, berikanlah rahmat, keselamatan serta barokah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada semuanya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan coba untuk membahas tentang apakah engkau termasuk istri yang penyayang, dan bagaimana sih ciri-ciri istri yang penyayang atau disebut dengan al-wadud. Dalam sebuah hadis disebutkan perintah untuk menikahi wanita yang penyayang. Dari Ma'qil bin Yasir, ia berkata, ada seseorang yang menghadap Nabi SAW. Ia berkata, aku menyukai wanita yang terhormat dan cantik. Namun sayangnya wanita itu mandul, alias tidak memiliki keturunan. Apa boleh aku menikah dengannya? Kemudian Nabi SAW menjawab, tidak. Kemudian ia mendatangi Nabi lagi, dan untuk kedua kalinya ia pun bertanya lagi, namun ia masih tetap dilarang. Sampai ia mendatangi Nabi SAW untuk yang ketiga kalinya. Lantas Nabi SAW bersabda, nikahilah wanita yang penyayang, yang subur, punya banyak keturunan, karena aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat kelak. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis tersebut hasan. Yang dimaksud dengan wanita yang penyayang atau diistilahkan dengan al-wadid adalah yang memberikan kasih sayang dan perhatian kepada suaminya. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin dalam penjelasan hadis di atas memberikan dua sikap al-wadud, yaitu dalam perkataan itu lemah lembut dan berusaha tampil menawan di hadapan suami. Namun masih ada bentuk al-wadud lainnya. Yang pertama lemah lembut pada suami. Istri yang penyayang adalah yang berkata santun di hadapan suami, bukan dengan kata-kata kasar atau seringnya banyak menuntut. Tak mudah bersyukur yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Hijr. Ini pada orang yang beriman, apalagi di hadapan suami. Tutur kata yang baik dianggap sebagai sedekah. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum berkata bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, tutur kata yang baik itu adalah sedekah. Hadis riwayat Ahmad, dan disebutkan oleh Al-Bukhari dalam kitab solehnya secara mu'allaq atau tanpa sanad. Syekh Syu'aib
Al-Ma'uth mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah sahih sesuai syarat Bukhari Muslim. Dari Adi bin Hatim, Rasulullah SAW bersabda, "Selamatkanlah diri kalian dari siksa neraka, walaupun dengan separuh kurma. Jika kalian tidak mendapatkannya, maka cukup dengan bertutur kata yang baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk pula yang kami singgung di atas adalah istri banyak menuntut, tak mudah bersyukur, karena model istri semacam ini yang menjadi sebab para wanita banyak masuk neraka. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita." Mereka bertanya, "Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Disebabkan kekufuran mereka." Ada yang bertanya kepada beliau, "Apakah para wanita itu kufur kepada Allah?" Kemudian beliau menjawab, "Tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, 'Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan sanad sahih. Yang dimaksud kufur dalam hadis bukanlah maksudnya keluar dari Islam. Namun yang dimaksud di sini adalah khufronul hukuk, yaitu istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suaminya. Jadi maksudnya bukanlah kufur terhadap Allah. Ini menunjukkan celaan bagi wanita yang dimaksud dalam hadis. Jadi maksud hadis adalah celaan untuk wanita yang tidak mau bersyukur kepada pemberian suami. Bahkan ini yang jadi sifat wanita. Jika ia tidak diberi sekali, padahal sudah sering keinginannya dipenuhi oleh suami, maka ia akan menggelari suaminya dengan gelaran suami yang pelit, suami yang kikir. Dan wanita itu berkata, "Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu." Hujan setahun benar-benar tak teranggap dikarenakan adanya kemarau sehari. Kemudian yang kedua yaitu berpenampilan menawan di hadapan suami. Wanita saat ini bertingkah sebaliknya, apalagi jika sudah menikah lama. Saat di hadapan suami berpenampilan pas-pasan saja, berbau kecut, kadang tidak mandi dan lain-lain sebagainya. Enggan berdandan, berbau keringat, bahkan berbau asap yang tak sedap untuk didekati. Penampilan sebaliknya ketika keluar rumah, saat belanja atau menghadiri acara-acara seperti kondangan. Wah, cantiknya bagaikan bidadari dari surga, dengan make up yang tebal dan pakaian yang anggun menawan serta parfum yang baunya wangi. Padahal suami lebih berhak mendapatkan kecantikan tersebut. Orang lain tak memberikan mahar pernikahan apa-apa pada istri, tapi kok para istri lebih suka kecantikannya dipamerkan untuk pria lain ataupun orang lain di jalanan daripada suaminya sendiri. Wah, ada apa ya ini? Jadi wanita terbaik adalah wanita yang selalu menampakkan kecantikan pada suaminya. Kecantikan itulah yang membuat suami senang dan juga tentram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, "Siapakah wanita yang paling baik?" Jawab beliau, "Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci." Hadis riwayat An-Nasa'i dan hadis Ahmad. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Al-Sindi mengatakan mengenai hadis di atas, yaitu wanita tersebut berpenampilan menawan secara lahir dan berakhlak baik secara batin.
Ibnu Qudamah berkata dalam Al-Mughni, disebut kecantikan di sini karena cantik itulah yang lebih menenteramkan jiwa dan lebih menundukkan pandangan suami, tidak melirik pada wanita lain. Itu pun akan menyempurnakan rasa cinta suami istri tersebut. Oleh karena itu dituntut adanya nazar atau memandangi calon pasangan sebelum menikah. Jadilah wanita yang punya sifat al-wadud, yaitu penyayang. Dalam hadis Rasulullah SAW mengaitkan istri yang penyayang dengan al-wadud, punya banyak keturunan. Dikaitkan demikian karena istri yang penyayang membuat suami terus tentram badannya dan menginginkan darinya banyak keturunan. Dari sini kita bisa ambil ibroh atau pelajaran pula bahwa yang dipentingkan adalah akhlak yang mulia, karena yang dipilih adalah wanita yang penyayang. Jadi sifat seperti ini dapat diketahui dari orang sekitarnya, tak mesti langsung dari si perempuan itu sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih sudah menyimak video kita kali ini teman-teman, dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.